Suruh kerja, suruh kerja, suruh kerja terus. Padahal peluang dia buat naik jabatan atau dapetin promosi lain tuh tipis. I am a big believer in the fact that work-life balance is all baloney. Sekarang tuh banyak orang yang prioritasnya tuh udah ngegeser. Dari nggak apa-apa kerja terus yang penting banyak duit, jadi nggak apa-apa gaji standar yang penting hidup tenang. Kita bahas dunia kerja lagi. Sejauh ini kita udah beberapa kali kan yang ngebahas soal dunia kerja gini ya. Khususnya soal gimana budaya kerja di Asia yang dianggap keras. Dan ini nggak cuma sebatas anggapan nih. Soalnya emang banyak negara Asia yang jam kerjanya tuh panjang banget. Jauh di atas rata-rata global. Yang nggak jarang ini tuh sampai menimbulkan korban jiwa. Contohnya tuh kayak fenomena Gua Rosa di Korsel. Dan ternyata selain jam kerja yang panjang, sebagian wilayah di Asia juga tuh punya work-life balance yang buruk banget. Jadi keseimbangan antara kehidupan sama pekerjaan mereka tuh jelek banget. Bahkan Malaysia, tetangga kita yang kelihatannya adem-adem aja, ternyata mereka tuh jadi negara dengan work-life balance terburuk kedua di dunia loh. Dan pertama di Asia. Wah, kok bisa gitu ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa work-life balance jadi sesuatu yang sulit banget di Asia. Di Learning by Googling. Ya harus kita akuin, sebagian kehidupan kita tuh kan abisnya tuh di tempat kerja ya. Dalam 24 jam sehari, sekitar 8 jamnya tuh dipakai kerja, 8 jam lagi dipakai tidur, dan 8 jam lagi dipakai ngejalanin hidup. Kalau jam kerjanya normal. Masalahnya kan sering banget, porsi kerja dalam sehari itu jadi jauh lebih panjang kalau ada lembur segala macam. Belum lagi kerjaan-kerjaan yang harus dikerjain di waktu luang selama di rumah atau di luar yang ngebikin porsi kehidupan jadi terganggu. Nah, kalau hidup seseorang isinya cuma kerja tanpa bisa nikmatin kehidupannya sendiri, ya berarti masuknya orang itu punya work-life balance yang jelek dong. Nih, kalau menurut Forbes, seseorang bisa disebut punya work-life balance yang bagus tuh kalau dia bisa ngelola waktu dan prioritas yang sama antara kerja dan ngejalanin kehidupan pribadi. Atau artinya walaupun dia tetap kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, dia masih bisa tuh ngelakuin hal-hal yang dia mau, ngelakuin hal-hal yang dia suka. Kayak kumpul sama keluarga, teman, ngelakuin hobi, traveling. Ya pokoknya kehidupannya tuh beneran di luar kewajiban pekerjaan lah. Pokoknya kalau dia bisa ngejalanin keduanya secara seimbang, ya itu bagus. Bisa dibilang orang itu berarti cukup sejahtera. Tapi di sisi lain, kalau di luar waktu kerja pun dia masih harus tetap mikirin kerjaan atau nggak bisa seneng-seneng karena keburu stres dan burnout duluan, ya itu dampaknya bisa buruk banget tuh buat si pekerjanya atau bahkan ke negaranya. Wah. It goes by many names: hustle culture, Gap Gill, 996. They all describe an unsustainable work culture, driven by demand to work long hours, often for little to no extra pay. Nah, kalau menurut Hubstaff, dari semua wilayah di dunia, yang keseimbangan kehidupan dan pekerjaan yang paling jelek dan paling stres adalah wilayah Asia Selatan. Posisi pertama Asia Selatan, terus posisi keduanya tuh Asia Timur. Nah, kalau buat kita, Asia Tenggara, itu secara keseluruhan tuh termasuk salah satu yang paling rendah tingkat stres kerjanya. Tapi walaupun tingkat stres kerja di Asia Tenggara tuh cenderung rendah, tapi kalau menurut studi yang dilakuin sama Remote di tahun 2024 disebut, dari 60 negara dengan PDB tertinggi, Malaysia, salah satu negara Asia Tenggara, dia tuh adalah negara yang punya work-life balance paling buruk kedua di dunia. Setelah Nigeria. Atau berarti di antara semua negara di Asia, orang-orang Malaysia tuh jadi yang paling gak seimbang porsi kehidupan sama pekerjaannya. Orang Malaysia tuh jadi yang paling sedikit nikmatin hidup di luar pekerjaan. Terus selain Malaysia, Singapura juga tuh jadi negara di Asia Tenggara yang work-life balance-nya tuh buruk. Kalau menurut survei dari Randstad di tahun 2022 disebut, sekitar 70% karyawan di Singapura bilang kalau beban kerja yang berat tuh ngebikin mereka jadi punya work-life balance yang buruk. Jadi walaupun Singapura ini jadi negara paling produktif kedua di dunia, tapi ternyata karyawannya tuh justru pada nggak bisa nikmatin hidup. Pada susah buat nyimbangin antara kehidupan sama pekerjaan. Dan dari yang disurvei tadi juga, 33%-nya tuh bilang kalau mereka harus kerja lembur gara-gara kolega atau atasan mereka sering ngehubungin di luar jam kerja. Jadi misalnya pulang kantor jam 5, nah jam 7-nya tuh mereka tuh masih sering dicariin buat ngerjain sesuatu. Atau pas hari Minggu deh, yang harusnya tuh kumpul keluarga atau jalan-jalan buat refreshing, itu malah disuruh ngerjain yang lain lagi. Yang akhirnya bikin mereka nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya soalnya kan disuruh kerja terus kan. Dan fenomena kayak gini tuh nggak cuma umum terjadi di Singapura ya. Di banyak negara Asia lain juga sama. Terutama yang sektor pekerjaan utamanya adalah industri dan jasa. Makanya pekerja di Korsel sama Jepang kan mereka juga kan pada burn out kan. Sampai banyak yang meninggal karena kecapean kerja.
Japan and many other Asian countries have been struggling to curb a culture of overwork, where long hours and self-sacrifice are the norm, despite the personal cost for employees. Karoshi crisis as employees in Japan are working themselves to death. In South Korea, people work a lot. That's pretty much an understatement. Nah, kalau menurut Dr. Shannon Eng, asisten profesor sosiologi dan wakil direktur di Center for the Study of Social Inequality di Nanyang Technology University, dia bilang, alasan buruknya work-life balance di negara-negara Asia tuh soalnya budaya kerja keras di Asia tuh udah mengakar banget. Iya, jadi dulu, waktu negara-negara ini baru lahir dan masih pada struggle, kerja sekeras-kerasnya tuh jadi salah satu cara atau bahkan satu-satunya cara buat bisa survive. Terus selain itu, pertumbuhan ekonomi waktu itu juga kan pesat banget kan. Peluang buat suksesnya tuh tinggi. Peluang buat dapat hasil besar dari kerja keras mereka tuh tinggi. Makanya di zaman itu kalau mau sukses ya kerja keras. Pokoknya makin keras usaha lu, makin gede juga peluang lu buat hidup sejahtera. Nah masalahnya di zaman sekarang hal itu tuh udah dianggap nggak relevan, udah dianggap nggak worth it lagi. Kenapa gitu? Soalnya, masih menurut Dr. Shannon Eng, sekarang perekonomian dunia tuh udah lebih settle. Jadinya perkembangannya tuh udah nggak sepesat dulu. Nah, karena sekarang peluang buat ningkatin taraf hidup tuh udah ada di mana-mana, hampir semua orang punya. Jadinya kalaupun lu kerja dari pagi sampai malam, ya itu hasilnya tuh nggak akan sebesar di masa lalu. Apalagi kalau lu berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Misalnya contohnya gini deh, di zaman dulu waktu pertumbuhan ekonomi masih pesat, misalnya ada 5 orang yang temenan dan berusaha keras buat berhasil di bidang yang beda-beda, itu peluang 5-5-nya buat bisa sukses bareng tuh itu masih gede banget, masih mungkin banget. Tapi di zaman sekarang, dari 5 orang itu yang beneran bisa berhasil tuh mungkin cuma setengahnya, karena pertumbuhan ekonomi sekarang tuh udah melambat dan makin kompetitif juga. Makin banyak saingannya. Nah, kalau udah banyak saingannya gini kan peluang buat gagalnya juga kan jadi lebih besar kan. Tapi walaupun zamannya udah beda, tapi karena budaya kerja kerasnya tuh udah mengakar, udah dianggap hal yang wajib bahkan, akhirnya perusahaan tuh jadi pada ngasih beban yang berat ke karyawannya. Yang akhirnya ngebikin si karyawan jadi nggak bisa punya waktu buat nikmatin hidupnya. Suruh kerja terus. Padahal peluang dia buat naik jabatan atau dapetin promosi lain tuh tipis. Makanya sekarang hal kayak gini, kerja keras sampai lupa hidup itu dianggapnya tuh udah nggak sepadan lagi. Udah nggak sebanding lagi sama hasilnya. Dan karena itulah jadinya banyak orang, khususnya generasi muda, mereka tuh jadi pada nuntut supaya dapat kebebasan dan waktu luang yang lebih banyak buat bisa nikmatin hidup mereka. Ya, masuk sih, masuk. This is what I call the input-driven culture. So basically, in order to achieve results, you work like hell. Work long hours until you get the results that you need. And if you're not getting the results, you're not trying hard enough. Terus kalau menurut laporan dari Salary and Recruiting Trends Guide 2023 yang diadain oleh Hays UK yang dilakuin ke 13.000 karyawan dan profesional disebut, sekarang ini punya keseimbangan antara kehidupan sama pekerjaan itu tuh bahkan jauh lebih didambakan loh daripada punya gaji yang gede. Jadi sekarang tuh lebih banyak orang yang pengen punya kerjaan yang ngebikin mereka masih bisa nikmatin hidup dibanding punya kerjaan yang gajinya gede. Kalau menurut laporan itu, sebanyak 56% pekerja bersedia nerima kerjaan yang gajinya lebih kecil selama kerjaan itu bisa ngebikin mereka punya work-life balance yang lebih baik. Terus di tahun yang sama, kalau menurut survei dari Randstad disebut, sebanyak 95% pekerja di Singapura nganggep kalau work-life balance itu penting banget buat hidup mereka. Sementara yang nganggap gaji lebih penting itu tuh di angka 90%. Lebih banyak yang pengen work-life balance-nya bagus berarti daripada yang gajinya gede. Jadi ya itu ya, sekarang tuh banyak orang yang prioritasnya tuh udah ngegeser. Dari nggak apa-apa kerja terus yang penting banyak duit, jadi nggak apa-apa gaji standar yang penting hidup tenang. Dan hal ini terutama lebih banyak berlaku di kalangan perempuan nih. Ya jadi kalau menurut Moneysign, sebanyak 76% perempuan menyatakan kalau work-life balance tuh penting banget dalam keputusan buat ngambil suatu pekerjaan. Dan ini berbanding sama laki-lakinya yang cuma 65%. Dan angka ini wajar sih, soalnya kan gimana pun kan perempuan kan pasti mereka bakal mikirin keluarganya kan, terutama mikirin anak-anaknya. Kalau si perempuan yang mau kerjanya punya anak atau berencana punya anak, ya pasti dia butuh pekerjaan yang waktunya lebih luang dong, yang nggak sering-sering masuk kantor. Tapi ya selain masalah gender, sebanyak 42% mahasiswa pasca sarjana, baik yang cowok maupun yang cewek, mereka tuh bilang kalau
mereka akan nolak tawaran kerja yang bisa ngeganggu keseimbangan kehidupan dan pekerjaan mereka. Pokoknya bener-bener kalau kerjaannya tuh ngeganggu work-life balance, yang mending nyari kerjaan lain aja udah daripada dibebanin terus. Mereka tuh sekarang tuh mikirnya tuh pada gitu tuh. Dan ternyata selain masalah kesehatan mental, ternyata kerja lama-lama yang nggak dibarengin sama porsi kehidupan yang sesuai juga tuh bakal nimbulin masalah kesehatan fisik loh. Nih, kalau menurut Harvard Health Publishing disebut, orang yang kerja lebih dari 55 jam seminggu, itu 35%-nya tuh lebih beresiko kena stroke. Dan 17%-nya itu lebih beresiko kena penyakit kardiovaskular. Terus resiko kesehatan lain kayak darah tinggi sama kelelahan itu juga tuh pastinya ikut meningkat. Dan selain itu, jam kerja yang panjang dan kurangnya family time itu tuh ngebikin banyak hubungan keluarga dan pertemanan jadi rusak. Jadi ya emang bisa besar banget nih ya ternyata ya efeknya ya. Cuma gara-gara kebanyakan kerja, cuma gara-gara work-life balance-nya nggak seimbang. Wah. The results can be deadly. In Japan, working oneself to death is known as karoshi. The term describes what happens to people who die from diseases brought on by long working hours. Official figures for 2023 reported 54 deaths from overwork-induced health problems such as strokes and heart attacks. Dan masalah buruknya work-life balance ini ternyata ini juga tuh menuai banyak pro kontra di kalangan ahli, pengusaha, dan pemerintah loh. Di sisi pro-nya, yang pro work-life balance, kalau menurut Dr. Kevin Seh, ekonom di National University of Singapore, dia bilang, pemerintah tuh harus mulai lebih mentingin kualitas daripada kuantitas jam kerja. Buat apa lama-lama di kantor kalau cuma bikin stres doang? Yang ada malah outputnya kan jadi nggak maksimal kan? Kan mungkin aja kalau karyawannya lebih bahagia dan nggak stres, mereka jadi lebih bisa mikirin ide-ide yang brilian dan bisa kerja dengan lebih efisien. Ya, daripada lama-lama atau bahkan lembur di kantor tapi nggak produktif kan? Mending waktunya dihabisin sama keluarga atau buat jalan-jalan kan? Dengan gitu sih pekerjanya cepet ke-refresh-nya, akhirnya sekalinya kerja bisa lebih optimal. Dan karena inilah makanya sekarang tuh banyak ahli yang menyarankan perusahaan buat kerja jarak jauh aja selama bisa. Atau ya minimal hybrid deh. Jadi ngantornya sekali 2 kali aja seminggu, sisanya WFH, sisanya kerja di rumah. Dan untungnya kalau menurut CNA disebut, sekarang tuh udah banyak perusahaan yang sadar sama hal ini. Sadar kalau kerja jarak jauh tuh ternyata lebih efisien dan lebih menguntungkan daripada harus full ngantor. Khususnya buat pekerja di bidang teknologi, profesional, sama industri kreatif. Cuma ya kalau pekerjaan yang ngebutuhin tenaga dan waktu kayak kerja di pabrik, restoran, dan sejenisnya, itu WFH tuh emang masih nggak memungkinkan ya. Now, some European countries and Australia support a 6-hour workday. In North America, the average work week is nearly 38 hours, according to a report by the International Labour Organization. People in South Asia and East Asia work about 49 hours per week, the longest in the world. Tapi walaupun banyak yang ngedukung kemajuan work-life balance yang lebih baik, tapi tetap ada juga nih yang nggak setuju sama hal ini. Contohnya misalnya Piyush Gupta, CEO DBS Group, bank terbesar di Asia Tenggara. Dia bilang istilah work-life balance tuh cuma hal bodoh, cuma omong kosong. Waduh, soalnya menurut dia yang namanya kerjaan dan kehidupan itu tuh nggak bisa dipisah. Semua orang kan pasti kerja buat hidup dan yang hidup pasti butuh kerja. Karena ya kerja tuh adalah bagian dari hidup. Ya jadi menurut dia dibanding WFH justru perusahaan tuh harus bisa memfasilitasi karyawannya buat ngejalanin kehidupan mereka di kantor. Kayak nyediain gym, lapangan olahraga, tempat biliar, tempat istirahat, dan ngebikin aktivitas-aktivitas lain yang ngebikin seseorang jadi lebih hidup di kantor. Cuma ya masalahnya kan nggak sesimpel itu ya. Hidup di luar kantor kan nggak cuma aktivitas-aktivitas tadi doang. Tadi aja kan ada dibilang kan, keluarga tuh jadi banyak yang rusak gara-gara pasangan atau orang tuanya tuh jarang di rumah, gara-gara mereka kerja terus. Jadi ya kalau menurut gua tetap nggak bisa disediain sepenuhnya di kantor sih penunjang work-life balance-nya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah work-life balance tuh emang sepenting itu? Atau menurut lu itu berlebihan? Karena yang namanya kerja tuh ya pasti kayak gitu. Pasti capek. Pasti menyita hidup. Yang mana nih? Silakan komen. I am a big believer in the fact that work-life balance is all baloney. And the reason I think Okay, it's baloney, quotable quote there. well, it's baloney not because I want people to work all the time. It's Of not course, like that. of course, I'm very yeah. eclectic and have a lot of time for things I do. It's just that I believe that work is a part of life. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang kenapa work-life balance tuh jadi sesuatu yang susah banget di Asia. Dan ternyata alasan utamanya tuh itu ya, soalnya mindset kerja keras tuh udah ketanam banget di kepala orang-orang Asia.
Pokoknya kalau mau sukses ya kerja. Mereka mikirnya gitu. Padahal itu udah nggak relevan sama zaman tuh. Ya kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.